Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari kelas Ekonomi Syariah D. Sini saya akan meresum matkul studi hadis. Resum dari kelompok 7. Ya, langsung saja. Hadis maudhu. Penisbatan sesuatu kepada Rasulullah SAW seperti inilah yang selanjutnya dikenal dengan hadis palsu atau hadis maudhu. Demikian, hadis maudhu adalah hadis tanpa asal usul yang tidak memiliki sanad untuk diperiksa. Ia merupakan perkataan-perkataan masyhur yang beredar ke mulut dari generasi ke generasi, tapi tidak disertai dengan sanad yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun dari itu, hadis yang tidak ada asal usulnya disebut merupakan bagian dari hadis maudhu atau hadis palsu. Akan tetapi, ulama ahli hadis membedakan di dalam penyebutannya, yaitu hadis maudhu mempunyai sanad, sedangkan hadis yang tidak ada asalnya tanpa sanad. Hadis maudhu terbagi menjadi dua faktor, yaitu karakteristik maudhu yang terdapat dari sanad. Dari segi sanad, hadis maudhu dapat diketahui setidaknya melalui tiga hal, yaitu melalui pengakuan si pemalsu hadis itu sendiri, perawi tidak bertemu dengan orang yang diakui sebagai gurunya, perawi dikenal sebagai pendusta yang tidak diakui sebagai gurunya. Karakteristik hadis maudhu yang dapat pada matan dari segi matan, yaitu terdapat kerancuan pada lafaz hadis yang diriwayatkan, maknanya rusak, matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Para ulama telah menetapkan kriteria dari ciri-ciri yang harus diperhatikan dengan seksama agar dapat membedakan makna hadis maudhu dan bukan maudhu. Selanjutnya yaitu dari resum kelompok 8. Sejarah Imam ahli hadis dan karya-karyanya Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang pembawa syariat, sehingga apapun yang keluar darinya, baik perilaku, ucapan, dan ketetapan, dapat digunakan sebagai hukum. Ulama-ulama disuruh membuat kitab hadis oleh Umar bin Abdul Aziz yang merasakan kegelisahan karena banyak sekali para syuhada yang gugur di medan perang. Murid-murid Al-Bukhari antara lain yaitu Imam Tirmidzi, Imam Al-Marwazi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Ali Sholih Al-As'adi, Imam Abu Ja'far Al-Hadrami, dan lain sebagainya. Menjelang wafatnya Al-Bukhari, mendapat cobaan dan fitnah sehingga diusir dari Naisabur dan Bukhara. Sekian banyak karya Imam Al-Bukhari, yang paling terkenal diantaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu resum kelompok 9, yaitu asbabul wurud al-hadis. Asbabul wurud sangat penting dalam dikursuskan ilmu hadis, sama seperti pentingnya asbabul nuzul dalam kajian tafsir Al-Quran. Sebagian hadis yang mempunyai asbabul wurud khusus tegas dan jelas, namun sebagian yang tidak dapat diketahui asbabul wurud mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman dalam mengungkapkan maksud suatu hadis. Ilmu ini berfungsi sebagai alat analisa untuk menentukan hukum khususnya suatu hadis, mutlak atau muqayyad. Makna kata yang pertama yaitu kata asbab. Makna kata asbab adalah sebab-sebab atau alasan hadirnya suatu hadis yang disampaikan melalui Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bentuk pertama ini muncul karena adanya ayat Al-Quran yang memiliki bentuk umum, tetapi sebenarnya ayat itu memiliki bentuk khusus. Contohnya yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 82, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Yang selanjutnya yaitu resum kelompok 10 tentang proses transmisi hadis atau tahmul wal aqda. At-tahmulal hadis. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madhi tahmala yang berarti menanggung atau membawa, yang bisa diterjemahkan dengan menerima. Berarti tahammul hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan tahammul al-hadis menurut istilah ulama ahli hadis, bagaimana tertulis dalam kitab Taisir Mustalah al-Hadis, yaitu yang artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul al-ada. At-tahammul adalah penerima dan mendengar periwayatan seorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain. Dan sedangkan al-ada al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara-cara tertentu.
Adapun pengertian secara terminologi adalah sebuah proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Resum kelompok 11 yaitu tentang ilmu jar wa ta'dil. Kalimat jar wa ta'dil merupakan satu kesatuan pengertian dari dua kata yaitu al-jahr dan al-adl. Jahr secara bahasa artinya membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Secara terminologi, jahr berarti munculnya suatu sifat dalam perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ilmu jahr wa ta'dil merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu al-hadis membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klarifikasi hadisnya. Jahr terbagi menjadi dua yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak yang disebut dengan rawi dengan jahr atau celaan tanpa batasan. Muqayyad adalah disebutkannya seorang perawi dengan jahr, namun jahr tersebut dikaitkan dengan hal tertentu atau ada pemberian catatan. Resum kelompok 12 yaitu tentang takhrij al-hadis. Tanpa dilakukan kegiatan takhrij al-hadis terlebih dahulu, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti sebagaimana riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu. Dan tidak adanya penguat baik syahid atau mutabi. Hal inilah yang mendorong para ahli hadis untuk melakukan penelusuran hadis ke sumber-sumber asalnya. Namun sangat disayangkan para ahli hadis yang menyusun kitab-kitab takhrij itu tidak memberikan langkah-langkah atau metode melakukan takhrij hadis. Syuhudi Ismail dalam mengutip beberapa pendapat ulama ditemukan 5 pengertian takhrij al-hadis, yaitu 1. Mengemukakan hadis kepada banyak orang yang menyebutkan para periwayatannya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Yang kedua yaitu ulama hadis mengemukakan sebagaimana hadis yang telah dikemukakan oleh guru hadis. Yang ketiga yaitu menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukhorijnya langsung. Demikian dari kami. Terima kasih. Jika ada salah tutur katanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.